Shalom, selamat pagi jemaat anugerah yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama merayakan kasih Allah melalui ibadah kita. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama
bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Selamat pagi jemaat GKI Anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang di dalam kasih dan setia tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing kita terambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 16 yang berbunyi demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin, amin, amin. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan kasih dan karya salibmu.
Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan kita. Pengorbanannya menyelamatkan hidup kita. Kasih Tuhan memulihkan hidup kita. Mari bersama-sama kita katakan bahwa kasih-Mu memulihkan hidupku. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu Sesungguhnya tanpa Kristus manusia akan binasa. Tanpa Kristus manusia akan hidup tanpa harapan. Marilah kita kembali pada panggilan kita, mengasihi dan melayani dunia ini melalui segala aspek hidup. Love this world through me, Lord. Cintailah dunia ini melalui saya, ya Tuhan. Karena dunia ini perlu Engkau. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan
lebih berharga. Cari yang terhilang, kasih-Nya mencelikan, kasih-Nya mencelikan. buatku mengerti, Buatku mengerti, mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. mereka perlukan, Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. tidakkah kau sadar, Tidakkah kau sadari, dia kasih yang sejati. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita menyatukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus untuk kesempatan beribadah pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap kesempatan di dalam hidup kami untuk datang kepada Tuhan adalah sebuah anugerah. Ketika Tuhan memanggil kami, orang-orang yang berdosa ini, Tuhan masukkan di dalam karya penyelamatan Tuhan, sehingga kami boleh datang dan kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau terus menolong setiap kami untuk bertumbuh dan semakin mencintai Engkau dan mencintai firman-Mu. Tolong setiap kami ketika kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya Roh Kudus sendiri menolong kami untuk mengerti dengan bahasa yang sederhana. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan boleh membawa kita memasuki minggu kedua di bulan Mei. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan Mei ini adalah kita sebagai gereja GKMI memperingati sebagai bulan misi. Oleh karena itu, sebagaimana Pendeta Febrian juga sudah menyampaikan dalam minggu yang lalu, bahwa seluruh rangkaian tema kita di bulan Mei ini sudah diatur atau sudah ditentukan oleh tema dari PIPKA. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai sebuah tema, yaitu Love This World Through Me, atau mengasihi dunia ini melalui saya. Nas kita terambil dari Yesaya pasal 49 ayat 1-7 dan nanti akan disambung dengan Yeremia pasal 29 ayat 7. Kita akan buka di dalam Yesaya pasal 49 ayat 1-7. Judulnya adalah Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku.
Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ayat 4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Bagian kedua kita akan membaca dari Yeremia 29 ayat yang 7. Ayat ke-7. Berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan benar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah atas sejarah atau God of History. Dan ketika kita memahami history atau sejarah sebagai His story atau cerita dari Allah, maka ketika manusia hidup di dalam kungkungan dosa sehingga relasi dengan Allah menjadi terputus, Ibrani 1 ayat 1-2 berkata bahwa Allah merancangkan dan mengerjakan karya keselamatannya dengan mengutus nabi-nabinya untuk berbicara kepada manusia, untuk menyampaikan berita pertobatannya. Supaya apa? Supaya manusia yang dikasihinya kembali kepada Allah dan menikmati kasih setia Allah. Dan juga di dalam Ibrani 1 dilanjutkan dengan pada puncaknya adalah Allah menyatakan dirinya dengan mengutus Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah siapakah atau kriteria seperti apakah nabi-nabi yang Tuhan pilih untuk menyampaikan firman-Nya? Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita belajar mengenai panggilan Allah kepada Abraham. Siapakah Abraham? Sebelum Allah memanggil Abraham, maka Abraham adalah seorang yang sebenarnya biasa, sama seperti Anda dan saya. Ia adalah seorang yang berusia 75 tahun, dia memiliki istri bernama Sarai. Mereka tidak memiliki anak, dan mereka tinggal di sebuah kota bernama Ur-Kasdim. Namun ketika Allah memanggil Abraham dan memberikan janji bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar, maka Allah mulai mengerjakan bagian demi bagian di dalam kehidupan Abraham. Dan Abraham mentaati panggilan Tuhan dengan keluar dari negerinya menuju ke sebuah negeri asing yang Tuhan tunjukkan. Ketika itulah Tuhan mengganti namanya dari Abram menjadi Abraham, yang artinya adalah Bapak bangsa-bangsa. Dan sejak itulah Abraham masuk di dalam rancangan besar Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Selanjutnya di dalam keseluruhan PL Perjanjian Lama kita bisa melihat bagaimana Allah memanggil nabi-nabinya. Ada Yesaya, Yeremia, Daniel, Yeskel, dan banyak yang lain. Untuk apa? Mereka dipakai oleh Allah untuk menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan nubuatan kepada manusia
dalam hal ini kepada individu atau sebuah bangsa supaya mereka bertobat dan kembali hidup benar di hadapan Allah. Ketika individu atau bangsa itu mendengarkan firman Allah dan meresponi sebagaimana yang Tuhan sampaikan, maka mereka akan dijauhkan dari malapetaka dan memperoleh keselamatan. Allah mengutus Yunus ke Niniwe untuk memberitakan penghukuman karena hidup mereka yang jahat. Namun ketika mereka mendengar pesan firman Tuhan dan mereka bertobat, maka Allah memberikan pengampunan sehingga Niniwe tidak jadi ditunggangbalikan. Sebaliknya ketika mereka mendengar firman Allah dan mereka menolak sebagaimana Firaun menolak ketika Allah mengutus Musa kepadanya, maka yang terjadi adalah Allah menghadirkan 10 tulah dan bangsa Mesir diporak-porandakan. Di dalam konteks kita hari ini kita belajar mengenai kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kita mengerti bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Allah memanggil mereka dari sekian banyak bangsa untuk sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Allah. Kita tahu di dalam kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel, bagaimana Tuhan memakai Daud atau menjadi bangsa yang besar. Sebaliknya juga selanjutnya di dalam zaman Raja Salomo, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mempertahankan janjinya dan terus memberkati Israel kalau mereka tetap setia kepadanya. Tetapi Tuhan juga memperingatkan Salomo bahwa dia akan membuang Israel jika mereka tidak setia kepadanya. Kita bisa baca itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 7. Apa yang terjadi kemudian? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengerti bahwa Raja Salomo yang awalnya begitu hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tetapi pada akhir hidupnya justru hatinya terpikat kepada dewa-dewa dari istri-istri dan gundiknya. Sehingga yang terjadi adalah bangsa Israel di zaman Rehabeam terpecah menjadi 2. Israel Utara dan Israel Selatan. Kegagalan di kerajaan Israel Utara terus berlanjut. Penduduk Yehuda melaksanakan ibadah kepada Baal, dewa-dewa kesuburan orang-orang Kanaan, serta berhala-berhala. Mereka bahkan melakukan pelacuran bakti dan tidak tanggung-tanggung mereka mengorbankan anak-anak mereka untuk dikorbankan sebagai persembahan di dalam api untuk dewa mereka. Ini tentu suatu hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Sehingga kondisi bangsa Israel di mata Tuhan bukan semakin baik, bukan semakin hidup saleh di hadapan Tuhan. Justru sebaliknya adalah mereka semakin hidup jahat. Itulah kenapa Allah mengutus Yesaya untuk memperingatkan, menyampaikan suara kenabian dan nubuatan bagi bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dan sekaligus memperingatkan bahwa Tuhan akan menghukum mereka ketika mereka tidak bertobat. Di dalam keseluruhan Yesaya bisa dibagi di dalam 2 bagian besar, yaitu di dalam Yesaya 1-39 adalah nubuat dari Yesaya sebelum bangsa Yehuda masuk di dalam pembuangan. Dan selanjutnya dalam Yesaya 40-66 adalah masa-masa ketika bangsa Yehuda berada di dalam pembuangan selama 70 tahun. Itulah yang mereka alami, Tuhan membuang mereka. Demikian juga bangsa Israel Utara dibuang Tuhan kepada bangsa Asyur. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, Allah masih mengutus dalam hal ini Yesaya dan juga Yeremia untuk menyampaikan bahwa masih ada pengharapan sebagaimana yang kita baca tadi di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Allah ingin supaya bangsa Israel mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan membuang mereka. Tidak mudah tugas yang dihadapi oleh Yesaya dan Yeremia. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak mau bertobat dan berbalik kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bacaan Yesaya pasal 49 ayat pertama dan sampai ke-7 ini adalah bagian dari yang dinamakan nyanyian dari hamba Tuhan. Dalam arti adalah
Di dalam penderitaan yang mereka alami di dalam pembuangan, Allah menjanjikan atau Allah mengirim yang dinamakan hamba Tuhan. Bahwa Tuhan memanggil hamba Tuhan ini dengan berkata seperti ini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah juga menjadi penggenapan di dalam diri Yesus ketika ia berkata bahwa di dalam Injil Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang yang hidup. Yesus berkata bahwa dia adalah terang dunia. Sedangkan di dalam pasal 40, Yeremia 49 ayat 8 ayat 6 berkata, Tuhan memanggil hamba Tuhan ini untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan di dalam Injil Yohanes tadi Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Ini tentu bukanlah sebuah kebetulan. Karena memang sebuah nubuatan di dalam perjanjian lama harus digenapi di dalam perjanjian baru. Dan Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Kalau kita mempelajari terang dunia ini, Bapak Ibu saudara sekalian, maka kita akan berkata, ya, kita di dunia ini punya yang namanya matahari untuk menerangi dunia. Allah menciptakan matahari untuk menerangi dunia kita. Mazmur 119 ayat 6 berkata, matahari melintasi langit dari ujung ke ujung, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyembunyikan diri dari panasnya. Ini artinya adalah berarti memang Tuhan menciptakan matahari ini untuk seluruh dunia ini, menerangi seluruh dunia. Dan tidak ada satupun tempat di dunia ini yang dapat menyembunyikan diri dari panasnya. Bapak Ibu saudara dan saya dapat hidup sampai hari ini karena kita diterangi dan kita menerima panas sinar matahari. Nah, tetapi Yesus sebagai terang dunia, Yesus lebih daripada terangnya matahari. Yesus hadir ke dunia ini bukan sekadar untuk menerangi manusia, dalam arti menerangi, menciptakan terang, membuat manusia menikmati terang. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menerangi kegelapan dunia karena dosa. Dan itulah sebenarnya yang dunia ini perlukan. Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan ini sesungguhnya berbicara mengenai pribadi Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, selanjutnya di dalam perkataan Yesus Yohanes 8 ayat 12 ini Yesus melanjutkan dengan berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Ini artinya ada sebuah kondisi atau prasyarat, yaitu barang siapa. Artinya setiap orang yang mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Terang hidup itu dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 3-4 demikian. Di dalam dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya apa Bapak Ibu? Dunia perlu melihat terang itu. Persoalannya bagaimana dunia akan melihat terang. Maka sebagaimana tadi yang saya sampaikan di dalam ayat pembimbing kita, yaitu di dalam Matius 5 ayat 14, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Ketika kita mengikut Yesus sang terang dunia, maka Yesus berkata, kita sebagai umat percaya adalah terang dunia. Artinya kita harus mengerti panggilan kita. Sebagaimana tadi di dalam panggilan Tuhan kepada Yesaya, hamba Tuhan itu di dalam Yeremia pasal 29. Hamba Tuhan ini mengerti apa yang menjadi perannya. Dia dikatakan bahwa ayat 2, ia membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Jadi dia mengerti perannya adalah sebagai pedang yang tajam. Laksana orang yang maju berperang, orang harus sebagai pasukan harus membawa pedang, harus membawa perisai, harus memiliki perlengkapan. Dan dikatakan bahwa hamba Tuhan ini
Dia mengerti bahwa dia memasuki peperangan, dia memiliki pedang yang tajam, tetapi bukan pedang secara fisik, melainkan dengan mulutnya dia mau memberitakan kebenaran, dia mau memberitakan kasih, dia mau memberitakan pengharapan. Selanjutnya juga dikatakan bahwa dia menggambarkan dirinya sebagai anak panah yang dikatakan yang runcing. Kalau di dalam bahasa Inggris menggunakan kata polish, artinya yang sudah dipersiapkan, bukan sekedar runcing tetapi juga yang memiliki kualitas yang premium, sehingga apabila busur itu dilenturkan maka pasti akan mengenai sasaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi gambaran bahwa setiap kita harus mengerti apa peran dan panggilan kita sebagai terang dunia. Maka Yeremia pasal 29 ayat 7 ini memberikan kita beberapa petunjuk. Saya akan bacakan sekali lagi di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sama halnya Bapak Ibu, bangsa Israel Utara waktu itu sedang di dalam pembuangan Babel. Mereka ada di negeri musuh, sehingga mereka punya banyak alasan untuk mengeluh. Mereka bisa juga membiarkan, mereka menciptakan keonaran dan lain sebagainya. Tetapi justru di dalam pembuangan seperti itu, Nabi Yeremia memberikan nasihat yang tidak lain adalah memang firman Tuhan untuk mereka mengupayakan, mengusahakan kesejahteraan kota. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memberi kita petunjuk. Ketika kita berkata kita perlu mengupayakan kesejahteraan, artinya apa? Kita perlu memikirkan apa yang baik bagi kota ini. Kita perlu memikirkan apa perencanaan-perencanaan atau upaya-upaya kita supaya membuat kota di mana kita berada menjadi lebih maju dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, belajarlah untuk berhenti mengutuki dunia atau lingkungan di mana kita berada. Jika kita berkata, ya, ketika Tuhan memanggil kita menjadi terangnya dengan mengasihi dunia, maka kita perlu berhenti mengutuki dunia atau tempat di mana kita berada. Kita tidak menyadari betapa sering kita mengutuki orang lain, entah tetangga, saudara, bahkan orang-orang di dalam keluarga kita. Sebagian kita menganggap bahwa orang-orang di sekitar kita itu tidak berharga, bahkan menjadi sampah masyarakat. Ketika kita berkata, orang itu sih pemabuk, paling dia akan mati. Sesungguhnya kita sedang mengutukinya. Ketika kita menunjuk kepada para remaja kasar yang suka ngebut-ngebutan dan berkata, mati aja lu, sebenarnya kita sedang mengutuki mereka. Kita perlu belajar bagaimana Yesus di dalam pelayanannya selalu memperlakukan orang berdosa dengan hormat. Sebut saja Sakeus si pemungut cukai. Yesus mampir ke rumahnya dan memberitakan kerajaan Allah. Sebut saja wanita yang kedapatan berbuat zina. Yesus mengampuninya. Dan banyak contoh yang lain. Perbedaan sikap Yesus dengan sikap kita yang cenderung untuk mengutuki kondisi fiskal kita. Mari kita belajar supaya kita tidak memperlakukan orang-orang terhilang di sekitar kita sebagai yang tidak berharga. Karena semua manusia mempunyai nilai di hadapan Allah, yaitu mereka diciptakan menurut gambar Allah. Yang kedua, kita perlu belajar ketika kita berkata upayakan, usahakan kesejahteraan kota. Belajar mengasihi dunia, maka kita belajar untuk mengucapkan berkat. Ucapkan damai sejahtera, kata-kata berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Maka yakinlah bahwa Tuhan akan sanggup mengubahkan lingkungan di mana kita berada. Lakukanlah yang terbaik di bidang kita masing-masing sesuai dengan keahlian kita. Ada sebuah kesaksian mengenai seorang wanita Kristen di Inggris
yang belum mampu bertemu dengan tetangganya yang terbaring karena sakit yang serius. Namun demikian, tiap hari Kamis ia dan para wanita percaya lainnya mengucapkan damai sejahtera kepadanya dari seberang jalan. Ini berlangsung terus selama beberapa bulan, sampai pada suatu hari tetangga yang belum percaya ini bersama anak-anaknya muncul di pintu rumah wanita Kristen tersebut secara tidak diduga-duga. Tetangga tersebut berkata, "Saya datang untuk berterima kasih atas berkat-berkat yang Anda kirim dari seberang jalan. Karena berkat tersebut saya disembuhkan." Wanita Kristen yang heran ini bertanya, bagaimana tetangganya tersebut mengetahui tentang berkat-berkat itu? "Oh, saya merasakan berkat-berkat tersebut datang setiap minggu. Tolong ceritakan kepada saya lebih banyak lagi tentang hal tersebut." Sama sekali tidak diperlukan usaha apapun untuk memimpin wanita tersebut bersama anak-anaknya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah kisah yang menginspirasi kita. Selain kita perlu berhenti untuk mengutuki dunia atau lingkungan sekitar kita yang kita anggap bobrok, tetapi kita perlu mengucapkan berkat. Kita perlu melakukan yang terbaik sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Kita bersyukur kita memiliki anugerah berbagi kasih yang kita adakan setiap hari Sabtu. Juga di bulan puasa ini kita berbagikan di sore hari. Demikian pula juga anugerah Pos Citra mengadakan citra berbagi kasih selama 2 hari Sabtu, yaitu tanggal 1 dan 8 Mei yang lalu untuk berbagi menu berbuka puasa. Artinya apa? Kita mau belajar mengucapkan berkat bagi mereka, berbagi berkat Tuhan. Suatu hari saya pulang dari gereja dan naik Grab. Di tengah jalan Grab ini tiba-tiba berkata, "Mas, ini yang biasa ini toh ngasih makanan toh, nasi bungkus." Saya berkata, "Iya, kenapa Mas?" "Iya, saya terima kasih ya Mas, karena nasi bungkus ini membantu kehidupan ekonomi keluarga kami." Ketika saya tidak mengenal Mas ini atau pengemudi ini, tetapi saya tahu dia mengucapkan dengan tulus. Selama perjalanan kami setidaknya 2 atau 3 kali dia mengucapkan kata terima kasih karena pemberian nasi bungkus melalui anugerah berbagi kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau melalui anugerah berbagi kasih ini boleh dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan, berbagi berkat, mengucapkan berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sama-sama belajar love the world through me, atau belajar mengasihi dunia ini melalui saya. Mari sama-sama kita belajar. Tuhan memanggil kita sebagai umatnya, muridnya, bahkan sebagai hamba-hambanya untuk hidup benar. Belajar, mari kita belajar menghentikan setiap kata-kata buruk, kutukan-kutukan yang tidak mendatangkan berkat. Tapi mari kita belajar mengucapkan berkat, bahkan melakukan yang terbaik sesuai dengan bidang kita masing-masing. Saya akan menutup dengan sebuah kesaksian. Suatu hari ketika saya masih kuliah di Arsitektur Universitas Trisakti, ada seorang hamba Tuhan yang bertanya kepada saya, "Pran, kalau seandainya ada klien yang minta kamu merancangkan sebuah masjid bagi mereka, kira-kira kamu mau nggak?" Saya bilang, "Ya pikir-pikir dulu." "Terus kira-kira kamu mau bangunnya bagus apa jelek?" Saya berkata pada waktu itu dengan mantap, saya berkata, "Ya jelek aja lah, ngapain bagus-bagus, kan buat tetangga sebelah yang beragama berbeda." Tetapi hamba Tuhan itu waktu itu berkata, "Kalau saya jadi kamu, saya akan bangun masjid sebagus-bagusnya. Saya akan bikin masjid yang semegah mungkin yang saya bisa." Saya tidak mengerti apa maksud hamba Tuhan ini pada waktu itu. Tetapi ketika saya menemukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam Yeremia 29 ayat 7, saya mengerti bahwa itulah panggilan Tuhan. Tidak peduli siapapun, Tuhan manggil kita untuk mengupayakan kesejahteraan. Apapun bidang kita, di pekerjaan, sebagai pedagang, sebagai mahasiswa, apapun Tuhan manggil kita untuk mengasihi dunia ini.
jangan mengutuki. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu menolong kami belajar mengasihi dengan membagikan terang Kristus kepada lingkungan kami. Tuhan, itulah panggilan Tuhan buat setiap kami. Sebagaimana Engkau adalah terang dunia yang menghadirkan terang yang mengusir atau terang yang menghadirkan terang. Demikian juga kami, Tuhan panggil untuk menghadirkan terang itu melalui kasih, melalui bukti kasih kepada sesama kami. Terima kasih, tolong setiap kami Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu. Kami saat ini mau mendukung di dalam doa untuk jemaat Tuhan yang di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Yangni, kami berdoa untuk Bapak Agung, kami berdoa untuk Pak Sutikno, kami berdoa untuk Saudara Andreas di dalam pemulihan pasca operasi jantung. Ya Tuhan, dan jemaat-jemaat yang lain, untuk Ibu Lucy, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang lain dimanapun berada. Kiranya Tuhan di dalam kelemahan tubuh mereka, sungguh-sungguh mereka tetap berharap kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau tidak meninggalkan anak-anak-Mu sendirian. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati di dalam masa-masa pemulihan. Kami terus berdoa Tuhan untuk upaya pemerintah di dalam memutus penyebaran COVID, terutama di dalam masa-masa mudik ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu supaya sungguh-sungguh upaya ini diberkati oleh Tuhan, sehingga di dalam masa-masa perayaan atau mudik banyak orang di Indonesia ini tetap ada perlindungan Tuhan. Dan tolong setiap masyarakat kami untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga untuk setiap anak-anak kami. Terima kasih baik anak-anak yang sudah selesai ujian ataupun masih akan menghadapi ujian. Tuhan kiranya menolong anak-anak kami di dalam melakukan pembelajaran online. Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, dan supaya sungguh-sungguh mereka bisa bertanggung jawab kepada Tuhan melalui pelajaran mereka. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kepada gereja dan murid-muridnya sepanjang zaman, Kristus telah memberikan perintah untuk memberitakan Injil dan memuridkan segala bangsa, sampai semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, mari bangkit berdiri. Kita muliakan Allah Bapa kita. Katakan, ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ialah Raja. Sambil bertepuk tangan dengan sukacita, semua umat pilihan Allah, mari kita puji, kita agungkan Dia.
Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Allah, dialah Allah, dialah Tuhan, dialah Jemaat GKM Anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur Tuhan sudah boleh memimpin ibadah kita pagi hari ini. Mari kita menyelesaikan ibadah kita. Saya undang setiap jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Cindy Ecclesia, saya mahasiswa praktek dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya akan berpraktek selama 4 bulan di GKMI Anugerah Jakarta. Berikut warta jemaat GKMI Anugerah 9 Mei 2021. Berkenaan dengan ibadah onsite, gereja membuka kuota sebanyak 50 kursi. Apabila ingin hadir dapat mendaftar di aplikasi GKMI One atau menghubungi WA Saudara Suhendro Noto dengan nomor 081 332 191873. Untuk pendaftaran ibadah minggu berikutnya, pendaftaran mulai dibuka setiap minggu setelah ibadah pagi selesai. Ibadah di gereja atau onsite sudah kembali dimulai pada 4 April 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak. Pastikan Anda sehat dan lebih baik Anda sudah vaksin. Berikut adalah tema GKM Anugerah pada bulan Mei 2021, bulan misi. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dalam rangka bulan misi di bulan Mei ini, maka gereja kita dan kita juga sebagai jemaat Tuhan akan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan misi yang akan dipersembahkan lewat Yayasan PIPKA.
Sebagai kita ketahui, Yayasan PIPKA adalah Yayasan Pengutusan Injil dan Pelayanan Kasih milik GGKMI, milik kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu, persembahan kolekte minggu ketiga tanggal 16 Mei yang akan datang, maka kolekte ini akan dipersembahkan untuk pelayanan PIPKA. Mohon jemaat dapat mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan sekaligus untuk mendukung pelayanan misi lewat PIPKA. Persembahan ke PIPKA akan dipergunakan untuk operasional, tetapi juga untuk mendukung pembangunan. Karena saat ini di PIPKA sedang ada pembangunan gereja di Palu dan di Balikpapan. Selamat mempersiapkan hati, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Persekutuan doa via Zoom untuk Sabtu 15 Mei 2021 ditiadakan. Pokok-pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk jemaat yang sakit dan sedang dalam proses pengobatan, untuk Bapak Atak yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, untuk Ibu Marta BS, Bapak Agung Setiawan, Bapak Sutikno, Ibu Debi yang sedang pasca operasi, Ibu Yangni, Saudara Andreas Halim, salah seorang youth Citra yang sedang mengalami gangguan jantung. Mohonlah kiranya Tuhan Yesus menjamah mereka dan menyembuhkan setiap kelemahan tubuh mereka. Yang kedua, mari kita berdoa bagi saudara-saudari kita umat muslim yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahi mereka dengan berkat dan sukacita. Yang ketiga, mari kita berdoa bagi upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dengan segala dampak yang ditimbulkan. Kiranya hikmat dan pertolongan Tuhan memampukan mereka memutuskan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi kemasyarakatan kita. Dan yang keempat, mari kita berdoa bagi negara India yang sedang mengalami kesulitan sampai kewalahan akibat melonjaknya pasien COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus menyatakan belas kasihan kepada India. Mari kita berdoa untuk kebutuhan medis yang sangat diperlukan di sana. Kiranya Tuhan menyediakan. Mintalah perbuatan dan maksud Tuhan Yesus yang ajaib dinyatakan di tengah-tengah negara India. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Silahkan menghubungi hotline gereja kami. Hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.